Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Nurdiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Agnes Juliani, mahasiswi semester 7 R1A. Saya di sini akan memberi pandangan saya mengenai radikalisme di lembaga pendidikan. Pengertian radikalisme. Menurut Kamus Besar Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme menurut para ahli. Radikalisme menurut Hafid adalah merupakan sikap yang membawa pada tindakan untuk melemahkan serta mengubah tatanan yang sudah mapan dan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman yang baru. Terkadang gerakan perubahan ini disertai dengan tindakan kekerasan. 2. Arwidodo. Menurut Arwidodo, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tempat orang-orang yang berhak memperoleh pendidikan dalam rentan usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ciri radikalisme. 1. Selalu bersemangat mengoreksi orang lain. 2. Menggunakan kekerasan. 3. Eksklusif. Eksklusif adalah kelompok yang menganggap bahwa paham yang mereka anut adalah paham yang paling benar. 4. Ekstrim dan fundamentalis. Kalau fundamentalis adalah orang yang berpegang teguh pada dasar sesuatu, kaku dan tekstualis. Faktor yang mempengaruhi kemunculan radikalisme. 1. Faktor politik sosial. 2. Faktor emosi keagamaan. 3. Faktor kultural. 4. Faktor ideologis anti-westernisme. 5. Faktor kebijakan pemerintah. Contoh radikalisme yang sudah terjadi di Indonesia. 1. Gerakan Reformasi 1998 yang menentang dan menggulingkan rezim Orde Baru. 2. Kelompok Kristen Anabaptis yang pro perdamaian serta menolak segala bentuk tindakan kekerasan. 3. Pasangan LGBT. Cara mencegah radikalisme di lembaga pendidikan. 1. Selektif dalam merekrut tenaga pendidik. 2. Kurikulum berwawasan multikultural. 3. Menyaring informasi yang didapat. 4. Meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan. 5. Memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Ada juga 6. Bangun kurikulum berpikir kritis. 7. Gencarkan pendidikan literasi media. 8. Bangun ruang yang aman bagi anak untuk berdiskusi dan berpendapat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018 sampai 2023. Namun Kepala BNPT RI Komjen Pol Prof. Dr. Haji Riko Amelza Daniel MSI menekankan perlunya semua elemen untuk senantiasa bersikap waspada menghadapi potensi aksi teror, terutama dalam mengantisipasi dinamika gerakan kelompok ekstrim yang ada di bawah permukaan. Kelompok ini mulai mengubah pendekatannya dari hard menjadi soft approach, dari strategi bulat menjadi balot strategi, katanya. Hasil penelitian Indonesia Knowledge Hub IKHUB BNPT Outlook tahun 2023 menunjukkan pentingnya sikap waspada ini untuk terus dipelihara dan dipertajam. Pasalnya, penelitian menemukan bahwa kelompok-kelompok radikal ekstrim ini menjadikan para remaja, anak-anak, dan perempuan sebagai sasaran utama radikalisasi. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute, salah satu kolaborator IKHUB BNPT 2023. Penelitian Setara terhadap para siswi di 5 kota besar di Indonesia dari kurun waktu
2016 sampai dengan 2023 menunjukkan terjadi peningkatan migrasi tingkat toleransi siswa yang memburuk dari kategori toleran menjadi intoleran pasif, dari intoleran pasif menjadi intoleran aktif, dan dari intoleran aktif menjadi terpapar. Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak, baik oleh guru maupun siswa. Bibit radikalisme agama yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam lembaga pendidikan. Lingkup internal merupakan lingkup yang berada dalam lembaga pendidikan sendiri dan merupakan salah satu pencegahan pertama dalam menangkal radikalisme. Untuk menangkal radikalisme di tingkat pelajar terutama sekolah dapat melalui beberapa komponen, yakni kepala sekolah, tenaga mengajar atau guru, memberikan pengalaman belajar agama berbasis anti radikalisme yang dapat diberikan kepada peserta didiknya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.